Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk koordinator chapel yang sudah menjadwalkan saya. Terima kasih buat teman-teman angkatan saya yang luar biasa yang sudah mengucapkan selamat melayani. Dan terlebih khususnya saya mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini Tuhan masih berikan saya kesehatan untuk memberitakan kebenaran firman buat teman-teman sekalian. Oke, kita buka kitab kita dari 1 Korintus 4 ayat yang pertama, yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Saya minta saudara saya, Pastor Regin ada. Oke, silakan membacakan berdiri. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 16. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kami tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, dan oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Oke, terima kasih. Teman-teman sudah menyimaknya semua tadi. Dan kita tahu, saya akan menceritakan sedikit latar belakang dari 1 Korintus ini. Latar belakang Korintus dan keadaannya, kondisi Korintus pada waktu itu adalah kota yang sangat istilahnya kota metropolitan pada waktu itu. Di sana ada tempat perdagangan dan juga di sana ada macam-macam budaya, karena kalau kita tahu bahwa istilahnya kalau tempat perdagangan kalau sekarang ini adalah mungkin tempat itu pasar, tempat orang barter dan lain sebagainya.
Di sana juga tempatnya orang berpolitik dan macam-macam hal yang terjadi di sana. Nah, kita tahu bahwa orang-orang Korintus ini mereka adalah orang yang sangat pintar pada waktu itu. Mereka berintelektual dan mereka adalah orang-orang yang sangat kaya mungkin pada waktu itu. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan sedikit. Tetapi apa sih yang menyebabkan Paulus sehingga dia itu menuliskan 1 Korintus ini? Yang pertama adalah kita melihat bahwa keadaan Korintus atau keadaan kota Korintus pada waktu itu sangat buruk. Nah, Paulus menuliskan surat Korintus ini ketika dia mendapatkan kabar bahwa orang-orang yang di Korintus yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka melakukan penyembahan berhala. Nah, ketika Paulus mendengar berita ini, saya rasa pada waktu itu Paulus mungkin dia akan sakit hati mendengar kata-kata ini atau berita buruk yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Nah, di sana orang-orang Korintus melakukan upacara-upacara keagamaan dan juga penghakiman terhadap orang-orang kafir dan pelacur. Nah, ini yang terjadi di kota-kota Korintus. Dan juga selain masalah-masalah etis dan moral, mereka juga istilahnya orang Korintus ini, mereka terus menyombongkan diri dengan karunia-karunia yang mereka alami pada waktu itu atau yang mereka miliki. Nah, sehingga yang menyebabkan Paulus menuliskan hal itu adalah dia mau mengembalikan atau dia mau menuliskan surat ini sebagai bimbingan buat mereka, atau surat, istilahnya ini surat pastoral, surat untuk membimbing orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu karena mereka sudah menjauh dari Tuhan. Nah, dan juga ketika saya baca di beberapa buku pada waktu kemarin-kemarin saya susun khotbah, di sana saya menemukan bahwa keegoisan orang-orang yang ada di sana itu sangat tinggi. Ketika mereka melakukan sudah menyembah kepada Tuhan, mereka sudah tahu tentang kebenaran Tuhan, tetapi hidup mereka kembali lagi. Ketika waktu itu masih Paulus berada di Korintus, mereka hidupnya taat kepada Tuhan dan mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi ketika Paulus sudah pergi dari Korintus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau Injil itu ke daerah-daerah lain, orang-orang Korintus kembali kepada masa lalu mereka. Nah, terus bagaimana sih Paulus bisa mengatasi hal ini, dan bagaimana Paulus bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada di sana? Kita tahu tadi bahwa orang-orang Korintus sangat pintar, mereka memiliki banyak-banyak karunia, dan di sana mereka memiliki budaya yang cukup bagus, dan istilahnya mereka juga berpolitik sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, hal apa yang Paulus lakukan, atau bagaimana Paulus mengatasi hal yang terjadi di Korintus sehingga Paulus berkata, ikutilah teladanku. Nah, terus bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan di masa sekarang ini? Saya akan memberikan beberapa poin saja. Yang pertama adalah kita sebagai pelayan Tuhan harus memiliki yang namanya kepintaran atau pengetahuan. Kenapa saya katakan seperti ini?
kita tahu bahwa di Korintus pun banyak orang-orang pintar di sana. Kalau saja Paulus tidak memiliki kepintaran atau pengetahuan yang luar biasa, maka dia tidak akan mungkin mampu berkata bahwa ikutilah teladanku. Terus bagaimana dengan kita? Saya mau sampaikan begini teman-teman. Ketika kita pelayanan di sebuah gereja atau dimanapun nanti kita melayani, kita harus memiliki yang namanya pengetahuan. Ini sangat penting. Bahkan saya katakan bahwa pengetahuan adalah hal yang mendasar menurut saya. Kalau pandangan teman-teman kalau berbeda dengan saya tidak apa-apa. Tapi yang saya mau katakan bahwa pengetahuan adalah hal yang mendasar. Karena begini, ketika kita pelayanan, kita S1 teologi, bahkan besok-besok tingkat 3 akan PKL, tingkat 4 akan sedikit lagi keluar dari tempat ini, bahkan tingkat 1 dan tingkat 2 nanti akan melakukan yang namanya pelayanan di luar. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan, kepintaran, yang jemaat yang kita dampingi atau jemaat yang kita layani, kita jangan pernah beranggap bahwa mereka semua itu tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara tahu bahwa jemaat yang kita layani itu pasti di dalam ada yang namanya mereka lebih berintelektual tinggi daripada kita. Kita akan menemukan mungkin jemaat kita ada yang doktor, jemaat kita ada yang profesor, jemaat kita mungkin ada yang guru bahasa, jemaat kita mungkin ada yang pokoknya yang lebih tinggi lah daripada kita. Makanya saya katakan bahwa pengetahuan adalah hal yang mendasar. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, ketika kita tidak memiliki pengetahuan, ketika kita tidak memiliki kepintaran, jangan heran ketika kita di luar tidak dianggap sama orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang terjadi karena banyak juga orang-orang ketika saya melihat bahwa fenomena yang terjadi ini ada menganggap bahwa seorang pendeta menganggap bahwa jemaatnya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya saya lihat begini, pendeta saya lihat bahwa dia bisa dalam Alkitab, tetapi dalam ilmu kedokteran atau dalam ilmu komunikasi dan lain sebagainya dia belum tentu bisa. Nah, kenapa saya bilang ini hal yang penting, bahwa kepintaran itu adalah hal yang penting karena kita mengantisipasi ketika kita keluar dari tempat ini. Kalau kita tidak memiliki ini, apa yang kita berikan kepada orang lain? Nah, bagaimana kalau kita mau melakukan yang namanya konseling pastoral seperti yang dilakukan oleh Paulus? Dia mengirimkan surat ke Korintus bahwa surat ini menjadi surat untuk menegur kamu, untuk membimbing kamu. Kalau sekarang istilahnya pastoral dan konseling. Bagaimana saya dan saudara mau melakukan konseling atau melakukan pastoral sedangkan kita tidak tahu apa pastoral itu atau apa konseling itu, atau kita tidak memiliki bakat di dalamnya. Kita sudah belajar tentang pastoral, konseling, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin ya apalagi di masa pandemi seperti ini, mereka krisis ekonomi dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa mengatasi hal itu? Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa yang pertama adalah kita harus memiliki pengetahuan. Kita harus memiliki kepintaran, IQ. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa kalau kita lihat Paulus ini adalah muridnya Gamaliel. Gamaliel siapa? Guru besar. Dia banyak belajar dari gurunya yaitu Gamaliel. Sampai di Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga, aku adalah seorang Yahudi, lahir dari Tarsus, tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota dan dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Kita tahu bahwa Gamaliel ini adalah orang yang sangat pintar. Nah, hal ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kepintaran itu yang menjadi dasar. Nah, yang kedua adalah teladan hidup. Teladan hidup ini adalah seperti yang dikatakan dalam ayat yang 16, ikutilah teladanku. Berbicara tentang teladan,
Ada dua teladan yang saya berikan di sini. Teladan yang baik dan teladan yang buruk. Teladan yang positif dan teladan yang negatif. Teladan apa yang kita mau berikan kepada orang-orang di luar sana? Teladan apa yang kita mau berikan kepada jemaat kita kalau kita tidak memiliki teladan yang baik? Teladan apa yang kita mau berikan kepada orang-orang di sekitar kita, atau adik-adik tingkat kita, atau orang-orang yang saat ini menjadi teman kita? Nah, ketika sedikit kesaksian, ketika saya liburan kemarin pulang ke kampung, saya itu ketika saya sampai, ternyata teman-teman saya sudah tahu, apalagi anak-anak muda, mereka sudah tahu kalau saya itu akan datang. Sebelum saya datang, 1 hari sebelumnya mereka sudah ramai di rumah. Nah, karena saya itu orangnya kalau bersosial dengan orang, saya tidak mau memandang. Entah itu orang tua, orang dewasa, anak kecil dan lain sebagainya. Saya tidak akan pandang itu. Karena apa? Saya itu mau membangun hubungan dengan mereka, mau menunjukkan bahwa saya itu tidak sama lagi seperti saya di masa waktu saya SMA dan saya sekolah di tempat ini. Ketika teman-teman saya bilang, wah banyak perubahannya yang kamu alami ketika kamu sekolah, saya bilang, ya itu semua tergantung dari pribadinya kita. Kita mau berubah, Pak. Nah, tetapi bukan hal itu yang saya mau sampaikan, teladan hidup. Ketika saya sampai di sana kemarin, saya membangun relasi dengan mereka. Saya pecinta sepak bola, terus saya membelikan bola kepada teman-teman yang ada di sana. Dan teman-teman tahu, ketika saya pulang dari sana, ketika saya sampai di tempat ini, lapangan kosong. Artinya apa? Mereka ketika saya pulang, tidak ada lagi yang membackup mereka. Nah, ketika saya bicara dengan mereka, mereka bilang, aduh tidak ada lagi kak, teman kami yang main bola. Tidak ada lagi yang bikin heboh di lapangan. Begitu teman-teman. Jadi teladan kita apa? Jadi saya begini, sebelum kami bertanding, sebelum kami istilahnya latihan bareng dengan teman-teman yang ada di sana, saya lakukan yang namanya doa. Teladan itu loh. Nah, jadi itu teladan apa yang kita mau berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita layani nanti ke depannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti tentang kebenaran, teladan apa yang kita mau berikan? Nah, yang ketiga adalah membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Itu masih God. Begitu bahasa Inggrisnya mungkin ya. Jadi membangun sebuah hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Meskipun kita memiliki IQ yang tinggi, memiliki pengetahuan yang luar biasa, memiliki teladan yang baik, tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka itu semua akan sia-sia. Nah, karena hubungan kita dengan Tuhan itu sangat, menurut saya, hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Nah, kita melihat bahwa pelayanan Paulus pun begitu. Dia membangun hubungan relasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan pada waktu itu. Mereka melakukan yang namanya berdoa, puasa. Kalau teman-teman nanti mau lihat bukti bahwa mereka itu berdoa, berpuasa dan lain sebagainya, lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Di sana mereka melakukan yang namanya puasa, berdoa. Mereka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, itu yang saya mau sampaikan, bahwa kita harus memiliki pengetahuan, kita harus memiliki teladan yang baik, dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus dipaksa untuk menjadi teladan. Kita dipaksa untuk menjadi baik dalam mata orang lain. Mau tidak mau, statusmu ketika kamu sudah SPDK, SPH, statusmu orang akan tahu bahwa kamu itu adalah pendidik Kristen. Mereka akan tahu, orang-orang di luar sana tahunya kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Itu yang saya mau lihat, yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman, bahwa ketiga hal ini kita harus miliki. Meskipun di belakangnya ada tambahan, saya tidak tahu.
Nah, hal-hal seperti ini karena fenomena yang terjadi itu sekarang, teman-teman. Jadi milikilah pengetahuan, milikilah teladan yang baik, dan bangunlah hubungan intim dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini dan menjadi rema dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita ke depannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih hamba sudah selesai berbicara. Kiranya firman yang hamba beritakan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami ke depannya Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di tempat ini. Biarlah kami terus belajar, biarlah kami memiliki teladan yang baik, biarlah kami terus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin.